Selamat siang Mas Firdaus. Ya, gimana ini kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Baik Mas Firdaus, besok pagi kan kita akan melakukan kegiatan observasi ya. Nanti Bu Yeki akan masuk ke kelas panjenengan untuk melakukan observasi. Nah, untuk besok pagi itu Mas Firdaus ingin menjelaskan kepada murid materi apa ya? Materi kimia unsur. Oh, kimia unsur. Di materi kimia unsur ini tujuan pembelajaran apa yang kira-kira ingin diharapkan nanti bisa diterima oleh murid? Peserta didik dapat mengidentifikasi kemanfaatan unsur, mengidentifikasi manfaat dari unsur golongan utama dan transisi periode 3 dan 4, serta sifat-sifat yang ada pada golongan unsur utama dan transisi periode 3 dan 4. Oke, berarti besok itu ingin murid-murid bisa mengidentifikasi kelimpahan, kemudian kecenderungan sifat, manfaat, dan cara mendapatkan unsur dari golongan utama, transisi, maupun periode 3 dan 4 gitu. Oke, baik. Ya. Kira-kira area pengembangan apa yang hendak nanti Mas Firdaus capai? Peserta didik nanti dapat mengembangkan dirinya dalam komunikasi antar teman, ya, dan dapat sharing tentang wawasan yang telah mereka diskusikan ke teman-teman yang lain di depan kelas. Oke, berarti ada area pengembangan mereka bisa berdiskusi, kemudian mereka bisa sharing gitu kan, kemudian ada pengembangan tentang public speaking juga tadi ya, disampaikan begitu. Baik. Strategi yang nanti Mas Firdaus akan lakukan ini apa? Strateginya nanti akan ada diskusi kelompok. Baik, ya, diskusi kelompok dengan jumlah kelompok tertentu. Nanti setelah berdiskusi, perwakilan salah satu kelompok untuk menjelaskan ya tentang materi golongan utama, transisi, dan periode 3 dan 4 di depan kelas. Nanti setelah presentasi, untuk audiensnya meresum apa yang temannya presentasikan, kemudian nanti bisa ada sesi tanya jawab. Oke, baik. Jadi ini semuanya sudah Mas Firdaus siapkan ya. Besok pagi saya akan coba ikut masuk menemani Mas Firdaus di kelas. Nanti kita akan melihat seperti apa, apakah tujuan pembelajaran, strategi ini sudah bisa dilakukan Mas Firdaus. Kemudian nanti setelah itu kita akan ketemu lagi setelah observasi. Gitu ya. Baik, saya mendoakan semoga kita semuanya sehat supaya besok pagi bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu? Baik, terima kasih Mas Firdaus untuk waktunya. Sampai ketemu besok pagi ya. Baik, terima kasih. Saya ingin bertanya pada materi polonium pada slide terakhir. Di situ dijelaskan bahwa polonium adalah unsur yang sangat jarang di alam atau ditemukan di alam. Mengapa sangat jarang ditemukan di alam? Terima kasih untuk kelompok yang sudah maju, ya. Beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk teman-teman yang tadi seperti audiens, ya, resumnya bisa diselesaikan ya dari ini. Nanti difoto, terus di
upload di Google Classroom ya. Untuk yang presentasi, pertanyaan dan jawaban pertanyaan bisa ditulis ya, terus difoto, diupload di Google Classroom ya. Ini waktunya 5 menit bisa diselesaikan, bisa langsung diupload juga. Semoga kalian semangat belajarnya tentang negara dan nantinya juga akan masuk ke perguruan tinggi juga akan suksesnya. Terima kasih, bisa dilanjut Pak Firdaus. Selamat pagi semuanya. Selamat siang Mas Firdaus. Iya, selamat siang Bu. Gimana kabarnya nih Mas? Iya, alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat, Oh ya, alhamdulillah. baik. Alhamdulillah, puji Tuhan ini sehat semuanya. Mas Firdaus, maaf ya, kemarin kan kayaknya mau bicara sama Bu Yeki, tapi Bu Yeki agak kesusu masuk kelas karena kemarin itu sudah janjian dengan murid-murid untuk pengayaan. Sebetulnya ada apa ya Mas? Itu Bu, saya mau bertanya bagaimana kemarin supervisinya, apakah ada masukan atau saran? Iya, iya. Baik, iya Mas Firdaus, kemarin Bu Yeki menyampaikan terima kasih ya karena sudah diizinkan untuk masuk di kelas. Saya bisa melihat bagaimana kegiatan pembelajaran yang dilakukan Mas Firdaus terkait dengan bagaimana atau saran yang akan saya sampaikan. Saya mau nanya dulu ya, boleh ya? Dari pembelajaran yang sudah Mas Firdaus lakukan itu, kira-kira ada refleksi apa yang bisa Mas Firdaus dapatkan dari kegiatan itu? Kalau refleksinya dari kegiatan kemarin, anak-anak jadi dapat berkomunikasi, saling berdiskusi tentang materi kimia unsur, bagaimana keperiodikannya dalam satu golongan, keperiodikannya dalam satu periode, lalu dapat mengkomunikasikannya ke teman-teman yang lain yang tidak maju atau audiensnya. Terus ada beberapa kendala kalau anak-anak yang tidak maju itu kurang fokus dengan teman-teman yang maju. Oke. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk tim yang melakukan presentasi itu masih menggunakan teks atau lihat HP. Itu. Ya, ya. Jadi Mas Firdaus, hasil refleksinya tadi, murid-murid sudah bisa melakukan diskusi, kemudian bisa melakukan komunikasi, begitu ya. Namun Mas Firdaus mengalami ada kendala, gitu kan? Tadi yang disampaikan kendalanya adalah kurang fokus. Jadi teman-teman yang belum maju ini mereka kurang fokus dengan teman-teman yang maju, itu yang pertama. Kemudian ada juga kendala yang kedua, yaitu tim yang masih menggunakan teks gitu ya, artinya belum lepas gitu. Baik, dari masalah atau kendala yang diceritakan Mas Firdaus itu, kira-kira idealnya itu seperti apa sih Mas? Idealnya teman-teman yang peserta didik yang tidak maju atau menjadi audiens itu bisa fokus mendengarkan teman-teman yang lain pada saat presentasi. Itu. Terus untuk yang presentasi itu idealnya kan dari PowerPoint itu hanya berisi poin-poinnya saja. Nah, yang tim presentasi itu bisa lepas teks ya, sehingga bisa menjelaskan secara menyeluruh kepada teman-teman yang menjadi audiens. Oke, baik. Jadi ini Mas Firdaus memberikan suatu strategi ya, gitu ya. Jadi kira-kira nanti yang tidak maju ini
bukan strategi tapi idealnya gitu ya, bahwasanya yang tidak maju itu bisa fokus untuk mendengarkan. Kemudian PPT itu nggak seluruhnya itu teks gitu, tetapi bisa berisi poin-poin yang penting saja. Nah, dari kondisi ideal yang tadi Mas Firdaus sampaikan, kira-kira bagaimana sih strategi Mas Firdaus itu supaya murid-murid itu bisa melakukan itu? Untuk yang belum fokus, ya, untuk audiens yang belum fokus itu dari tim yang presentasi yang maju itu bisa melakukan ice breaking, ya, untuk lebih memberikan perhatian khusus untuk menyimak teman-teman yang maju. Terus untuk yang tim yang maju, ya, yang presentasi itu sebelum mendapat giliran maju itu mereka sudah berlatih dari rumah, gitu, agar nanti pas ketika maju sedikit lebih hafal atau sedikit lebih memahami materi yang akan mereka sampaikan. Ya, baik. Jadi Mas Firdaus menyatakan strateginya nih ada 2 nih ya. Yang belum fokus bisa melakukan ice breaking, kemudian yang akan maju bisa berlatih dulu begitu ya, biar nanti hasilnya itu bisa maksimal. Nah, kira-kira Mas Firdaus itu bagaimana caranya supaya bisa memastikan bahwa strategi yang Mas Firdaus sampaikan ini bisa berjalan? Mungkin perlu waktu yang lebih banyak di awal pertemuan, jadi ada kesempatan untuk tim yang maju itu untuk berlatih, ya, sebelum menyampaikan hasil diskusi dan presentasinya. Tuh, ada waktu mungkin beberapa menit untuk persiapan. Oke, baik. Keren ini Mas strateginya ya. Jadi memberikan murid untuk bisa belajar lagi, kesempatannya diperbanyak begitu ya. Ice breaking tadi disampaikan. Ini baik sekali ini menurut saya Mas Firdaus yang sudah disampaikan itu. Kira-kira ada nggak alternatif lain Mas supaya kendala yang dihadapi Mas Firdaus di awal tadi itu bisa teratasi? Mungkin dari segi waktu sih Bu, kan kalau yang maju itu hanya diberi kesempatan 1 kali. Nah, mungkin perlu diadakan presentasi lagi, ya, jadi siswa memiliki pengalaman lebih dari 1 kali. Oke, baik. Baik, jadi ada alternatif lain ya, akhirnya muncul ya. Tadi yang pertama melakukan ice breaking dulu untuk setiap kelompok yang maju supaya teman yang lain ini bisa tertarik begitu kan. Kemudian untuk teman yang maju ini bisa berlatih dulu atau membutuhkan waktu di awal itu yang lebih banyak supaya mereka bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya begitu kan. Atau malah muncul alternatif yang kedua tadi, tampilnya tidak hanya sekali kan begitu. Baik. Dari hal-hal yang disampaikan Mas Firdaus nanti ini ya, kira-kira mana yang kira-kira akan dikembangkan dulu Mas? Yang akan dilakukan dulu yang mana? Mungkin yang ice breaking. Yang ice breaking. Untuk yang tidak membutuhkan waktu yang lama. Jadi itu yang perlu dipersiapkan untuk teman-teman atau peserta didik yang akan maju. Oke, ya baik. Jadi ini Mas Firdaus ingin melakukan pemberian ice breaking dan juga ini ya teman yang mau maju juga menyampaikan ice breaking gitu ya. Baik Mas, kira-kira Mas di titik ini ya kita ngobrol-ngobrol ini ya, Mas Firdaus menemukan hal baru apa sih dari pembicaraan kita ini? Ya inovasi baru untuk pengembangan kegiatan pembelajaran. Jadi Mas Firdaus bisa menemukan ya ternyata untuk menghadapi kendala itu tadi ada inovasi baru untuk kegiatan pembelajaran, gitu ya Mas. Baik, Mas Firdaus untuk yang ice breaking ini, saya tertarik dengan yang ice breaking ini. Ini kira-kira mau diterapkan untuk kelas lainnya nggak ini? Ya mungkin Bu. Ya. Kelas lainnya kapan Mas? Kelas lainnya itu kalau yang kemarin kan jam 7 pagi. Nah untuk kelas lainnya di jam setelah istirahat kedua. Oke. Bu Yeki boleh ikut masuk? Boleh. Oke, saya penasaran ini Mas. Saya penasaran hasilnya bagaimana ini. Jadi boleh ya nanti saya lihat
kira-kira seperti yang disampaikan Mas Firdo tadi tentang strategi ice breaking ini diterapkan kepada murid yang lain, kira-kira ini bagaimana? Gitu ya? Boleh ya? Boleh. Baik. Jadi terima kasih Mas Firdaus untuk hari ini ya. Kita sudah sempat ngobrol-ngobrol. Mohon maaf ya ini karena sebentar lagi juga saya ada rapat ini. Gitu ya? Oke, terima kasih, semoga sukses ya. Iya, sama-sama Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas Firdaus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Bu Yegi dan Pak Firdaus yang saya hormati. Terima kasih saya sudah diikutkan dalam kegiatan coaching pasca observasi pembelajaran yang banyak lakukan. Kegiatan ini kan sangat bermanfaat, kegiatan coaching setelah pasca observasi pembelajaran, karena untuk melakukan refleksi. Dan tadi yang dilakukan sudah baik, sudah betul, bahwa supervisi pembelajaran itu kan dilakukan 3 tahap. Tahap pertama adalah sebelum, itu kan harus ketemu antara yang disupervisi dan yang mensupervisi, kan harus ketemu ya. Setelah itu observasi pembelajaran di kelas dan kegiatan ini pasca. Nah, di kegiatan pasca ini tadi apa yang disampaikan Yegi itu memang udah pas, yang seperti itu, bahwa untuk mengetahui keberhasilan pembelajaran ini yang tahu kan yang membuat perencanaan Pak Firdaus, sehingga bagaimana kelemahannya, bagaimana kepuasan panjenengan dalam mengajar, itu kan tahu kan panjenengan. Bagaimana kelemahan panjenengan dalam mengajar itu kan tahu panjenengan. Ya, kan Bunda sudah merencanakan dalam RPP sedemikian baik. Nah, itu keberhasilan RPP, mana kelemahannya, mana kekuatannya kan panjenengan. Sehingga yang kepala sekolah maupun guru senior yang mempervisikan tinggal tanya, refleksi, bagaimana Bapak kelemahannya tadi, bagaimana kekuatannya di mana, kepuasannya di mana, terus tindak lanjutnya bagaimana. Yang mengetahui tindak lanjutnya kan tetap Pak Firdaus sendiri tadi. Pak, saya akan melakukan ini gitu. Nah, Yegi kan tidak bisa, jenengan harus seperti ini, jenengan harus seperti ini, tidak boleh. Kan gitu. Jadi setelah disupervisi, itu guru itu keluar dari ruangan seperti ini kan tersenyum, tidak menangis. Kalau zaman dulu kan setelah disupervisi kan takut, disupervisi takut, setelah disupervisi keluar dari ruangan menangis, semuanya disalahkan, tidak ada yang betul. Tadi kurang ini, tadi kurang ini, tadi kurang ini, tadi kurang ini, kan tidak seperti itu. Gitu ya. Jadi ini kan pengalaman besok kan panjenengan suatu saat juga senior seperti Bu Yegi, seperti saya. Jadi suatu saat kalau diminta untuk melaksanakan tugas supervisi pada teman sejawat, itu kan setelah supervisi melakukan hal seperti itu. Jadi yang disupervisi mengungkapkan tindak lanjutnya bagaimana, perencanaannya bagaimana, kedepannya bagaimana. Jadi setelah itu puas, seneng gitu ya. Karena tujuan supervisi itu adalah membantu Bapak Ibu guru menyelesaikan permasalahan yang ada di proses pembelajaran, bukan justifikasi, bukan menghakimi, bukan melakukan penilaian. Beda dengan PKG. Kalau PKG malah yang melakukan observasi di kelas, melakukan penilaian di kelas itu malah hanya mencatat fakta diam sampai nyatat fakta. Setelah itu masukkan instrumen sesuai fakta yang ada, menilai. Beda dengan supervisi. Sehingga suatu saat kalau di supervisi tidak usah takut. Justru kalau panjenengan di supervisi malah senang. Nanti matur, saya di supervisi mau mengembangkan di letak mana. Misalkan saya mau mengembangkan di pendahuluan, tolong nanti pendahuluan saya diamati betul. Setelah itu nanti coachingnya kan tentang pendahuluan. Saya mau mengembangkan tentang metode pembelajaran, nanti si observer kan mengamati di metode pembelajaran. Saya mau mengembangkan di bagian penutup, misalkan. Saya mau mengembangkan teknik bertanya, itu mengembangkan kita, membantu. Gitu. Tapi kalau di supervisi kan selama ini kan takut,
Saya datang saja ke Bapak Ibu Guru Budi, tidak apa-apa disupervisikan. Jadi yang mengungkapkan memang betul adalah guru yang disupervisi, mulai dari kekuatannya, kelemahannya, rencana tindak lanjut sampai dan sebagainya. Itu saja tambahan dari saya, sudah cukup apa yang disampaikan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.